diri ke laut demi menghindari peperangan antar para pangeran yang memperebutkannya. Masyarakat Sasak mempercayai bahwa Nyale merupakan jelmaan Putri Mandalika, sehingga setiap tahun mereka melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan dan peringatan atas pengorbanannya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Senang rasanya untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani Anda dalam program acara kita kali ini. Kalau di jam 13 hari Senin, yaitu acara ITNE ya sobat budaya. Kalau acara ITNE ini pastinya kita akan menghadirkan narasumber kita seperti biasa. Kalau ITNE itu informasi tentang dunia perempuan. Baik sahabat budaya, di studio sudah hadir dengan narasumber kita. Beliau adalah Wakil Ketua 1 KICI Sulawesi Selatan, ada Ibu Haja Rita Irmaya SH. Ya, langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah cantik sekali hari ini Bu Haji. Terima kasih. Alhamdulillah sehat pastinya ya. Iya, dan sahabat budaya untuk selanjutnya narasumber kita, beliau adalah Sekretaris KICI Sulawesi Selatan, Ibu Yesi Aryani DTS SOS ya. Oke, Assalamualaikum Ibu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan selamat siang. Selamat siang Bu Yesi. Oh, berarti ini anggota semua personil KICI ini itu memang biasa, aduh cantik-cantik ya. Oh ya, luar biasa. Auranya memang itu terpancar, memang orang-orang yang berkualitas ya. Orang-orang yang cantik dan tentunya elegan dan yang bisa membawa manfaat untuk perempuan. Insya Allah. Oke, kali ini kita punya topik yaitu budaya Tabe. Fondasi komunikasi efektif ibu dan anak. Nah, sebelumnya Dewi mau tanya dulu, ini sebenarnya KICI itu ya bisa dijabarkan seperti apa sih itu KICI? Terima kasih. Iya, Bu Haji. KICI salah satu komunitas yang di Sulawesi Selatan. Iya. KICI Sulawesi Selatan. KICI adalah merupakan perkumpulan dari beberapa ibu-ibu ya, dalam komunitas tersebut yang pusatnya di Jakarta. Dan ketua umumnya adalah Ibu Ratih Sanggarwati. Dan ini KICI berada di 7 negara. 7 negara, ternyata bukan di Indonesia saja. Bukan di Indonesia saja, tetapi ada beberapa negara. Dan komunitas Ibu Cerdas Indonesia KICI. Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Sedangkan KICI itu sendiri terdiri dari 5 huruf cerdas, cekatan, empati, religius, disiplin, amanah, dan santun.
Kici. Ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau Kici sendiri, ini kan personilnya kalau di Sulawesi Selatan sendiri ya, personilnya tuh apakah tergabung dari berbagai profesi atau khusus memang ibu rumah tangga tulen nih? Terdiri dari beberapa profesi. Terdiri dari beberapa profesi, jadi terserah nih siapa saja yang mau masuk. Siapa saja yang bisa Iya. masuk untuk bergabung di Kici Sulawesi Selatan. Oke. Dengan moto menjadi cerdas adalah pilihan, mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Wih, luar biasa. Aplaus dong buat Kici. Iya, jadi seperti itu. Baik, kembali dengan pembahasan kita ya, yang seperti saya katakan tadi bahwa budaya Tabe, fondasi komunikasi efektif ibu dan anak. Kalau kita berbicara tentang budaya Tabe, nah budaya, kira-kira apa kaitannya budaya dengan Kici? Ya, terima kasih. Budaya dengan Kici itu sendiri, budaya Tabe. Iya. Itu harus diterapkan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tabe adalah tradisi kesopanan, kesopanan dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, yang Tabe itu berarti permisi, permisi atau maaf, dan ini sebagai wujud rasa hormat, juga rendah hati dan juga upaya menjaga harmoni sosial. Dan meskipun kita berada hidup di era modern, budaya ini masih dipertahankan di Sulawesi Selatan dan sekitarnya sebagai jati diri dan identitas budaya dari Sulawesi Selatan. Oke, sip lah. Nah, selama ini Tabe sering dianggap hanya sebagai etika saat lewat di depan orang tua saja gitu. Nah, bagaimana Kici melihat filosofi Tabe dalam konteks komunikasi emosional antara ibu dan anak? Ya, terima kasih. Iya. Kici Sulawesi Selatan selalu membuat suatu program bahwa budaya Tabe itu juga harus diterapkan pada anak-anak kita supaya dia juga menjaga etika dan juga bentuk penghormatan yang tertinggi terutama kepada yang lebih tua. Itu yang mungkin bisa menjadi suatu hal yang mungkin sebagai filosofi dari budaya Siri Napace yang di Sulawesi Selatan disebut sebagai harga diri dan juga solidaritas. Karena seperti yang kita lihat saat ini kan banyak sekarang itu anak-anak asal lewat di depan orang yang lebih tua ya, jalan saja begitu loh. Saya enggak mengerti Kak juga apakah memang kurang pemahaman atau kurang didikan mungkin ini dari orang tuanya bahwa yang namanya budaya Tabe itu sangat penting sekali. Nah, kira-kira kalau kita melihat yang seperti itu, apa tugas Kici untuk memperbaiki yang namanya budaya Tabe itu tetap ada gitu? Ya. Sebagai mungkin Tabe itu juga merupakan jati diri dan identitas budaya, identitas budaya yang harus kita juga terapkan dalam rumah tangga, terutama kepada anak-anak kita supaya bisa dia lebih menghormati yang lebih tua, karena itu adalah budaya yang terus kita tanamkan di utamanya di Bugis, Makassar dan juga mungkin di semuanya lah di Mandar dan juga di Toraja juga mereka juga sangat mengedepankan budaya Tabe ini sebagai salah satu bentuk identitas daripada budaya lokal di Sulawesi Selatan yang sering juga dikaitkan dalam konsep sipakainga yaitu saling mengingatkan dan juga sipakatau itu saling menghargai dan juga sipakalabiri artinya kita saling menghormati dalam adat dalam konsep adat Bugis Makassar. Oke, Ibu Yesi mungkin ada tambahan ini? Saya menambahkan seperti ini bahwa
yang dibahas Bu Rita itu kan sebenarnya dalam konsep budaya kan. Iya, iya. Tapi saya melihat ini tapi dalam konteks keterkaitan dengan Kici itu masuk ke parenting. Parenting ya. Nah itu Parenting. dia. Oke. Jadi Kici sendiri titik fokusnya adalah mencerdaskan khususnya perempuan Iya. dan anak. Titik fokus kami di situ. Jadi apa keterkaitan budaya Tabe dengan Kici itu sendiri ya sangat dekat parenting karena pendidikan pertama yang didapat oleh anak adalah dalam keluarga. Iya, 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 Seperti betul. itu. Jadi memang untuk saat ini harus tidak dipungkiri bahwa sedikit tergerus dengan teknologi. Betul. Tapi ibu sebagai pondasi keluarga dan bapak sebagai penopang sangat berperan penting untuk melestarikan budaya-budaya ini. Apalagi bukan sekedar budaya, memang ini nilai norma yang harus dijaga, dilestarikan oleh tiap keluarga. Iya, seperti iya. itu. Tapi susah juga sekarang ini Bu Yesi, karena yang kita lihat sekarang itu ada bukan semua sih ya, ada sebagian orang tua ini justru cuek-cuek melihat anak-anaknya itu pada lewat di sekitar orang yang lebih tua. Nah ini tanpa menggunakan yang namanya budaya Tabe. Jadi mau Ki juga tegur, bilang Dek Tabe Ki, takut Kak juga tersinggung sama orang tuanya. Gitu loh. Iya, memang itu kan kembali ke individunya Mbak. Iya, Tapi iya. kan ada upaya pencegahan juga sebenarnya. Iya, iya. Jadi seperti kemarin itu Kici ada namanya reparenting. Iya, oh Reparenting Masya itu Allah. bahwa bukan hanya kita menganalisa kembali bagaimana sistem parenting kita ke keluarga. Iya. Dan ternyata yang bukan paling tepat sih, yang paling ideal adalah mengkombinasikan parenting zaman dahulu dengan parenting saat ini. Iya, iya. Jadi bukan hanya sekedar bilang tabe kok. Iya, iya. Nah, begitu juga tapi dikasih manfaatnya bahwa tabe adalah begini. Memang agak susah implementasinya. Iya, benar. Tapi kan kita ada upaya ke sana. Jadi Iya, iya. upaya Kici seperti itu, melakukan pelatihan-pelatihan, memberikan session sharing session dengan ibu-ibu. Iya. Karena dasarnya memang dari keluarga, intinya Iya. dari ibu. Jadi bisa dua, jadi si ibu tidak hanya selalu merasa benar untuk mendidik anaknya, Iya. tapi dia juga harus menganalisa apa benar teknik parenting, apa ayah dilibatkan atau tidak. Karena ternyata walaupun ibu itu kunci di keluarga, peran ayah juga sangat membantu. Seperti itu. Betul ya. Jadi ini saya jelaskan bahwa tugas Kici di sini adalah mencoba untuk mengembalikan norma-norma yang ada, melestarikannya, budaya sopan santun, tapi khususnya di Makassar dengan tabe itu. Oke, luar biasa Kici ya. Oke, Masya Allah. Nah kita lanjut lagi nih. Fenomena sosial ya. Apakah Kici melihat ada pergeseran nilai tabe seperti tadi Ibu Yesi katakan gitu ya pada anak-anak generasi Alpha ya di Makassar saat ini. Nah kira-kira apa sih tantangan terbesarnya gitu? Tantangan terbesarnya tentunya sosial media yang sangat menyerang luar biasa. Oh iya. Di situ kan ada semacam mereka mengikut tren, dalam berbahasa, dalam bersikap, dalam Benar. budaya. Jadi dikembalikan lagi, mau tidak mau kita kembalikan ke parenting lagi. Iya. Bagaimana orang tua bisa memfilter sosial media mereka, bagaimana orang tua selalu mengedepankan nilai-nilai budaya, bagaimana peran orang tua untuk selalu mendampingi anaknya seperti itu. Iya. Oke, seperti itu. Nah, tabe sebagai bentuk penghormatan dua arah. Tabe dari ibu ke anak ya. Banyak orang tua menuntut anak untuk tabe. Tapi jarang orang tua yang tabe juga ya, atau permisi atau menghargai privasi kepada anaknya. Terkadang seperti itu orang tua apa di, nah nutunji kodong anak-anaknya, nama nutunji itu anak-anaknya kalau dikasih begitu, bilang biasa ini juga anakku begini-begini kan ada seperti itu ya. Tapi nggak semua sih ada. Nah bagaimana ini kita melihat seperti itu? Bu Rita dulu. Iya. Ya tentunya untuk menyikapi hal ini tentunya kita juga sebagai orang tua harus memberikan contoh yang terbaik pada anak-anaknya. Iya. Ya, meskipun kita hidup di era modern, tetapi budaya masih harus dipertahankan. Iya. Di
masyarakat Sulawesi Selatan tentunya, dan sebagai jati diri dan identitas budaya tentunya kita harus juga menerapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita bagaimana kita bersikap terhadap anak-anak kita dengan baik. Ya. Ada tambahan Bu Iya. Yes? Kalau saya di era sosial media yang betul-betul menggempur ini memang kadang-kadang orang tuanya juga perlu Betul. karena batasan etika pun bertutur kata di sosial media kadang sudah lupa hanya untuk kejar follower, Kejar ya, followers, seperti itu. FB Pro, apa segala dolar. macam. Jadi kadang mungkin anaknya mau izin keluar rumah, sana lagi. Nah, Ya, kan. seperti itu. Jadi memang kami tugasnya Kici adalah mengembalikan fitrah ibu-ibu ini. Iya. Bukan menjadi lebih baik, tapi paling tidak memahami apa yang terbaik untuk disampaikan ke anaknya. Iya, Bagaimana kita bisa menjadi contoh kalau kita tidak bisa, bagaimana anak kita bisa menjadi lebih baik kalau kita tidak bisa menjadi panutan untuk anak kita sendiri. Tapi mohon izin nih, kalau yang apakah Kici ini pernah terjun ke beberapa perumahan-perumahan katakanlah seperti itu atau rumah penduduk ya untuk melihat mensurvei ya bagaimana hubungan antara orang tua sama anak, atau belum ada program seperti itu? Kalau untuk Kici saja hubungan dengan anak, kami turun survei itu untuk sebenarnya untuk program stunting. Oh, stunting ya? Ya, stunting. Benar, Ya, oke. Stunting ada beberapa kecamatan dan kelurahan, tapi alhamdulillah yang memang budaya maksudnya hubungan ibu dan anak ini kayaknya tergantung backgroundnya juga. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena kalau kita lihat dari pola asuh ya, kenapa terjadi stunting itu karena memang pola asuh orang tuanya yang memang cuek, yang memang saya tidak bilang pendidikannya rendah, kurang, tapi kurang juga. Kan etika itu terbangun dari keluarga, bukan hanya pendidikan gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu, bahwa memang besar sekali peran orang tua untuk bisa menjadi panutan untuk anaknya. Iya, tapi kira-kira ada rencana nggak untuk buat program misalkan orang-orang Kici sendiri itu membuat program tudang si pulung lah kepada orang tua ya, gimana caranya hubungan? Kerennya sekarang. Kalau internal kami kami sering melakukan mulai dari HBH atau mungkin nanti ada field trip di bulan Mei. Iya. Itu kami menggabungkan dari Kici Makassar, insyaallah, sama Kici ada Palopo dan Pangkep. Keren. Di daerah gitu. Membangun komunikasinya seperti itu. Oke lah, sip. Nah, bagaimana pendapat Kici sendiri ini mengenai konsep sipakatau atau saling memanusiakan dalam hal ini? Terima kasih. Iya. Dalam hal ini budaya Tabe ini juga dalam yang dikaitkan dengan konsep sipakatau, sipakalebih dan sipakainga itu kita harus terapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan saja kepada anak-anak kita, tetapi juga dalam pergaulan kita, bagaimana kita bisa saling menghargai, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan juga sipakalebih istilahnya kita harus saling menghargai gitu, menghargai dalam adat Bugis Makassar. Dan tentunya Kici juga sangat mensupport kegiatan-kegiatan tentang budaya ini, dan juga ini akan kami jadikan sebagai bahan untuk bisa berdiskusi dengan beberapa teman termasuk seluruh pengurus Kici Sulsel untuk bisa membudayakan Tabe ini di dalam kehidupan sehari-hari, untuk bisa menjadikan ini sebagai suatu acuan bahwa kita harus budaya itu kita harus mengakar dalam diri kita sendiri untuk bisa saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan insya Allah besok juga Kici Sulsel ya Bu Yes akan mengadakan kunjungan ke Panti Jompo juga kita. Keren ya. Jadi dalam rangka kita juga ada binaan Kici di Sulsel. Oh iya. Binaan komunitas
orang tua dengan anak Down syndrome. Down syndrome. Oh, Ya, iya, iya. kami ada. Yayasan Taruna Bunga Bangsa. Ya, SLB. sekolah luar biasa ya Bu Yes. Iya, iya. Sekolah luar biasa itu kita punya binaan dari Kici Sulsel. Jadi insya Allah besok kita saya dengan beberapa pengurus Bu Yes ya kita akan mengunjungi Anjang Sana. Anjang Sana ya. Ke panti jompo untuk bisa di sana kita senang Jadi bisa bersama, dianggap kita itu memberikan bagian dari Sipakatau, Sipakalu. Itu kapan? besok ya? tanggal 10. Wow, padat memang kegiatannya Kici nih. Jadi kegiatannya itu Kici itu kebanyakan di bidang-bidang sosial masyarakatan dan menjelang bulan Ramadan itu kita juga adakan ya Bu Yes, kita adakan buka puasa bersama dan juga itu sudah pasti itu insya Allah yang itu pembagian takjil untuk juga mengunjungi sekolah luar biasa binaan Kici Sulawesi Selatan dan kita selalu berorientasi untuk mengedepankan hal itu sebagai program kita di Kici Sulawesi Selatan untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Keren ternyata Kici ya. Oke, ada tambahan Bu Yesi? Saya menambahkan sedikit. Jujur nih saya sangat-sangat terkesan dengan tema kita hari ini. Karena jujur kalau kita bicara soal parenting kan lebih ke bebas narkoba, pernikahan anak. Dan jadi saya sangat salut sama Pro 4. Tepuk tangan dong. Bisa mengangkat tema ini. Jadi saya langsung berpikir untuk kami kan ada program literasi ke sekolah-sekolah itu merupakan program nasional. Ini bisa saya jadikan bahan untuk disampaikan, dimasukkan ke literasi. Jadi dasarnya itu sebenarnya memang dari sini sebelum kita masuk ke narkoba, ke pergaulan bebas dan sebagainya macam. Penekanannya dari sini, awalnya dari sini bahwa norma saling menghargai antara orang tua dan anak itu yang perlu dikedepankan sehingga hal-hal berikutnya itu tidak akan terjadi insyaallah. Bagus banget. Iya, keren ya. Keren. Iya. Oke, baik sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita, obrolan kita pada siang hari ini kita dengarkan lagu dulu ya. Iya.
ni mabela lawata dek nan caji palawata uilau dua ngeki porewari seku sesana perengi udane sikua etana de to siruntu masih sausiti hatiku kode witaki masih sausiti hatiku kode witaki. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik, kita masih bersama di program acara kita ITNE, informasi tentang dunia perempuan. Dan tentunya dengan narasumber kita masih dengan Wakil Ketua 1 KICI Sulawesi Selatan. Ada juga Sekretaris KICI Sulawesi Selatan. Baik, Bu Haji dan Bu Yesi, kita lanjut lagi ya. Oke, nah ini membangun kepercayaan. Kalau kita membahas membangun kepercayaan, bagaimana membiasakan budaya tabe atau meminta izin berbicara santun dalam membangun rasa percaya percaya anak ya kepada ibunya sehingga anak tidak takut bercerita gitu. Ya. Silakan nih. Ya, terima kasih. Tentunya untuk bisa kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa kita bisa komunikasi dua arah bisa lebih baik lagi. Tentunya dengan pendekatan yang lebih baik lagi kepada anak dan juga tentunya juga memberikan arahan kepada anak-anak kita bahwa kita harus menghargai yang lebih tua dari kita. Tentunya kita harus memberikan pemahaman kepada anak kita bahwa sesuatu hal masalah budaya tabe ini juga berakar dari filosofi
tentang harga diri dan solidaritas dari anak itu sendiri. Jadi dia harus menghargai orang tua dan juga orang tua juga harus mengayomi anak-anaknya supaya bisa dia lebih hormat bukan saja kepada kedua orang tuanya tetapi kepada orang lain tentunya. Betul. Ya, kepada orang lain dan tentunya dalam bermasyarakat dia harus lebih bisa membawa diri di masyarakat untuk bisa membawa jati dirinya dan identitas budaya yang dia miliki di Sulawesi Selatan sebagai suatu kearifan lokal masyarakat yang sebagai wujud rasa hormat dan juga rasa harga diri dan rasa rendah hati dari masyarakat Sulawesi Selatan itu sendiri. Oke, baik. Bu Yesi ada tambahan nih? Kalau saya kembali ke keluarga lagi ya. Iya. Orang tua itu harus membudayakan dan membiasakan tolong, permisi, maaf. Itu dulu. Iya. Itu kan konteksnya sama dengan tabe ya. Iya, jadi, izin atau nak tolong bisa tolong ambilkan sebelah sana nak. Nak, mama mau keluar sebentar ya. Jadi komunikasinya terbangun seperti itu dulu. Dimulai dari orang tuanya dulu. Ya, karena anak kan panutannya ke orang tua. Benar. Jika sudah ada pembiasaan seperti itu, yang awalnya mungkin malas anaknya atau gimana, tapi karena kita sudah biasakan, nak tolong ya, atau katakan, nak tabe di, jangan lupa anunya mama ya, seperti itu. Jadi mereka sudah terbangun dengan sendirinya dan menjadi kebiasaan yang mereka bisa terapkan di kehidupannya. Iya. Tapi kalau orang tuanya menyuruh kepada anaknya, ambilkan nggak dulu itu. Nah, akan dicontek sama anaknya juga kan. Karena maaf, saya ada informasi ternyata apa tuh? Dari yang kemarin ikut pelatihan, ternyata manusia itu menyimpan memori orang tuanya dari masa lalu. Jadi ada turunan seperti itu. Jadi kita tidak hanya mewarisi gen fisik, muka, wajah, tapi juga kebiasaan orang tua kita di masa lalu. Jadi jika kita berlaku anggaplah orang tua itu yang pemarah, nah kalau kita tidak bisa membentuk itu akan mengikut ke kita seperti itu. Jadi kalau saya untuk hal-hal kecil karena anak-anak itu lebih gampang kita bentuk jika dari hal-hal kecil kita mulai. Iya. Ambilkan dulu nak tolong ya seperti itu. Memang agak berat kayaknya lagi ambil sambil HP ambil dulu. Apalagi fenomenanya seperti itu sekarang. Betul. Apalagi penggunaan kata ki kan sekarang ini banyak nih. Justru saya pernah menonton di media sosial ya seorang anak berbicara kepada orang tuanya dia pakai ko. Ya. Di Makassar loh ini. Dia pakai ko padahal sebenarnya harus pakai ki. Ya. Di mana ko ini mama? Aduh. Karena adaptasi dari luar, bahkan ada yang sempat sebut nama kan dan orang tuanya merasa itu keren. Iya, betul. Jadi saya tidak menyalahkan orang tua, tapi mungkin setiap pola budaya setiap keluarga kan beda. Tapi kan kita hidup kan tidak di hutan, ada norma-norma yang harus kita jaga. Ada norma yang harus kita jaga. Jadi dikembalikan lagi ke orang tuanya. Kadang miris juga lihat di mall atau bagaimana yang ini masa anak kok, kayak seperti itu kan kita sering temui begitu. Namun jangan begini ya. Masih mending kayak gitu. Tapi kalau mengucapkan kayak gini, di mana kok ini kak mama? Aduh, pakai ko loh. Ini di media sosial bahkan siaran langsung. Itu yang biasa yang kita lihat kan di media sosial. Makanya saya bilang terlalu miris kalau kita melihat sekarang ini anak-anak zaman sekarang kalau berbicara kepada orang tuanya, nah ini pakai kata ko, bukan lagi ki. Nah itu kan mulai dari hal yang kecil sebenarnya. Apa yang harus diajarkan sama dari orang tua kita kepada anaknya. Nah itu yang sangat penting sekali sebenarnya. Tapi beda memang. Saya nggak tahu apakah cuman sebagian aja atau mungkin. Tapi masih ada sebagian mengajarkan kepada anak-anaknya tahu dia pakai ki. Iya. Alhamdulillah kami di Kici aman-aman saja Bu ya masalah parenting. Alhamdulillah. Walaupun dari berbagai macam dari jenis pekerjaan apa segala macam, tapi kami sangat-sangat menjunjung tinggi sopan santun. Iya, dan betul. Alhamdulillah karena walaupun paling susah kan untuk keberagaman dalam satu kelompok. Tapi alhamdulillah Kici tahun ini memasuki satu dekade untuk Kici Pusat.
Iya, keren ya. Dan Kici Sosial pun akan berulang tahun di usia ke-7 pada bulan Dia Juni 7 tahun, nanti. Mi. Jadi alhamdulillah kami mengedepankan sopan santun, mengutamakan yang lebih tua dengan pembuatan kata-kata yang lebih sopan, Bu ya. Alhamdulillah. Adapun bentuk kritikan itu pasti kita mulai dengan kata tabe, boleh saya masukkan sekedar usulan saja. Iya. Dan kalau ibu-ibu dalam konteks berkomunikasi di WhatsApp grup saya seperti itu, saya yakin keluarganya pun akan seperti itu. Mungkin Bu Rita ini punya anak yang remaja tapi Masya Allah ke orang tuanya itu tidak pernah tinggi suaranya saya dengar. Masya Allah, luar biasa. Nah ini dari berkat dari didikan orang tua. Betul. Pastinya. Makanya di parenting yang saya bilang, sangat bukan penting. hanya anaknya saja yang kita kasih pola pendidikan, tapi orang tuanya tuanya juga juga. mesti di parenting ulang, benar tidak Iya, jangan merasa benar karena kita orang tua. Orang tua ya. Gitu. Iya. Oke, izin. Nah, ini yang selanjutnya nih, tips komunikasi. Bagaimana cara ibu mengajarkan anak untuk tetap memiliki sikap tabe, namun tetap berani berpendapat. Apakah kedua hal ini bisa berjalan beriringan? Ya, bisa saja. Iya. Ya, dan juga merupakan tradisi tentang kesopanan itu kita harus memang ajarkan. Iya. Kita. Iya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang tua, jangan bilang anu nak begitu, jangan karena kita sudah tinggal di kota, kita lantas melupakan budaya yang orang tua kita ajarkan dulu. Bagaimana orang tua kita mengajarkan tentang bagaimana menghargai orang yang lebih tua. Iya. Dulu itu saya kan di Bugis, orang Bugis itu terhadap orang tua yang lebih tua daripada kita selalu bilang iya puang, tabe puang gitu. Jadi istilahnya itu anak saya juga saya ajarkan. Panggil puang kok nak sama om sama bahkan biasa sama kakak tertuanya biasa saya dulu kami tapi sekarang susah. Masa kakak tertua dipanggil puang. Nah itu dia. Iya, jadi memang sudah bergeser sekarang. Tapi kita harus bagaimana mengoptimalkan itu, bahwa itu tentang budaya tabe, tentang budaya bagaimana menghargai orang yang lebih tua daripada kita itu. Kita juga bisa menularkan mungkin kepada anak-anak kita, walaupun itu tidak seperti yang kita dapatkan dari orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu luar biasa dalam hal mendidik anaknya, dan orang tua kita dulu mengedepankan memang pendidikan untuk anak-anaknya. Jadi dan juga orang tua saya dulu saya ingat sekali tidak pernah berkata yang kasar terhadap anak-anaknya. Selalu bersikap dan berkata yang lemah lembut, terutama dengan ibu saya. Tetapi ya mungkin juga sudah bergeser sekarang, tidak sama dengan ibuku, mungkin tidak bisa 100% sama dengan ibuku dalam hal mendidik sekarang. Tetapi kita juga dulu kan tidak ada medsos yang bisa dilihat anak-anak kita, yang sekarang banyak reels, banyak medsos yang besar pengaruhnya yang, memang Bu. Banyak pengaruhnya dan banyak yang tidak mendidik sebenarnya. Iya betul. Banyak yang tidak mendidik Saya untuk tahu mendapatkan juga. uang Benar. saja. Mereka mendapatkan uang dari konten-konten itu, tetapi ada yang tidak mendidik. Tidak mendidik sama ada sekali. yang tidak mendidik. Jadi itu yang sering saya ikuti. Saya bilang, waduh, kenapa ini ada konten begini? Kayaknya tidak mendidik sekali ini. Jadi itu yang juga merupakan tantangan besar bagi kita juga sebagai orang tua. Dan susah juga sih. Susah. Jadi sekarang kita hidup di era modern ini, kita tentunya harus pintar-pintar untuk bisa menyikapi hal ini, untuk bisa menerapkan pada dalam rumah tangga, walaupun tidak 100% yang apa yang kita dapatkan dari orang tua kita terdahulu, tetapi ini bisa menjadi suatu kekuatan bagi kita sebagai ibu rumah tangga, dan juga kita juga sebagai ibu rumah tangga sebenarnya dituntut untuk peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga wanita karir. Kita harus sejalan. Betul. Jangan karena kita sudah sibuk berkarir, misalnya kita di mana kita berkarir, lantas rumah tangga kita bisa berantakan. Iya, jadi jangan kita harus sejalan, beriringan. harus beriringan. Jadi harus ada
istilahnya peran ganda. Iya. Iya, terima Oke, kasih. Bu Yesi ada tambahan nih. Kalau saya mengedepankan kebersamaan keluarga itu dulu. Iya. Jadi anak-anak bebas memilih mau berkarir, mau pelajari bahasa apa. Iya. Tapi ada hari di mana kalian harus berkumpul satu dan harus saling berkirim kabar apapun itu. Itu jadi kewajiban. Dan alhamdulillah secara tutur kata juga mereka baik, tidak pernah berbicara satu oktav lebih tinggi. Jangan berapa oktav gitu ya? Kebetulan ibu saya kan orang Sunda, Iya. jadi kami juga kalau di sini tabe, kalau di kami nuhun. Oh, nuhunin ya. Jadi bersosmed pun kalau ada yang komen dari uak saya, paman gitu, jadi kita membalasnya nuhun, makasih uak, seperti itu. Jadi mereka juga seperti itu, ma mau keluar, izin mau keluar. Iya. Jadi memang kehangatan dalam keluarga dulu yang harus dibangun. Iya. Jadi mereka, memang orang tuaku ini penyayang, menerapkan tidak hanya pada dirinya tapi juga ke anak. Jadi itu aja sih kalau. Tapi sebenarnya itu yang sangat besar adalah pengaruh lingkungan. Makanya saya bilang bergaul mereka kan rata-rata sudah remaja, konsekuensinya ada pada kalian. Harus tahu yang mana kalian harus memilih, kami cukup mengawasi, tapi memang keterbukaan yang paling penting. Kita harus tahu dengan siapa mereka, di lingkungan mana mereka bergaul dan dengan siapa mereka bergaul. Kadang saya bilang bukan untuk membatasi, tapi ini demi keselamatan juga. Nanti kita ada apa-apa kan kita nggak tahu zaman sekarang ini. Iya, benar. Hanya untuk FYP. Nah, benar. FYP. Iya. Istilahnya zaman sekarang itu FYP itu pasti yang diburu-buru sekali itu ke para konten kreator. Iya, dalam itu pun dalam bersosial media pun kadang saya batasi juga bahwa apa yang perlu kau share, ada yang tidak, karena kan kita sekarang takutnya dengan kejahatan teknologi di mana. Iya, zaman sekarang kan banyak sekali lah potensi. ada itu AI biasanya. Oke, kalau kita berbicara tentang peran komunitas nih, nah apa saja program atau gerakan dari Kici Sahabat Perempuan dan Anak yang fokus pada penguatan karakter berbasis budaya lokal seperti ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita kan mulai dari ibu langsung ke anak. Yang sebentar Kici lakukan memang ini rencana untuk tahun ini ada kampung pariwisata, desa pariwisata. Terus tapi ini belum ke anak ya, baru maksudnya ke perempuannya dulu. Kemudian kami ada, saya bilang kayak seperti kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pariwisata seperti lomba menyanyi apa segala macam. Dan jujur kami terinspirasi dengan acara ini, makanya saya bilang untuk literasi, karena kami ada literasi, tapi memang lebih ke umum, bebas narkoba, pernikahan anak, karena kebetulan Dewan Penasehat itu dari Dinas DP3 Provinsi. Jadi ini masukan yang sangat bagus bahwa kita bisa menjadikan ini bahan literasi, bukan ke anaknya juga tapi ke ibunya juga. Kali mereka lupa, kali mereka memang tidak fokus. Jadi di dalam Kici itu program kerja kami itu banyak literasi, banyak juga sharing season seperti itu. Dan insya Allah karena ini sangat-sangat bagus, ini jadi fondasinya sebenarnya. Sebelum memasuki tema-tema yang lain akan kami agendakan dalam waktu dekat ini. Oke, sip. Oke, Bu Haji ada tambahan nih. Terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Yesi tadi, bahwa kami di Kici Sulawesi Selatan akan mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan tentang kebudayaan di Sulawesi Selatan, dan juga kita akan mengadakan juga Bu Yesi, lomba nyanyi. Yang paling dekat ini lomba busana busana daerah internal komunitas. Nah sebenarnya di situ kami mau selipkan seminar anti kekerasan pada perempuan, KDRT. Cuman kayaknya saya mau ganti topik ini, Bu Rita, lebih bagus yang manner seperti ini, budaya tabe. Jadi bagaimana parenting orang tua ke anak. Betul sekali. Jadi ini mungkin juga kami dari Kici Sulawesi Selatan terkait dengan
ini di Pro 4 ini mungkin juga masalah kebudayaan yang bisa di ini. Jadi kami juga sangat tertarik sekali karena kami juga akan mengadakan nanti Kici Idol kedua dan Kici Idol kedua itu arahan dari Bu Ketum kami Bu Rati Sanggarwati bahwa kita akan mengadakan Kici Idol itu ke lagu daerah. Jadi dulu waktu yang pertama kami sukses mengadakan Kici Idol pertama itu di Saung Rindu Alam. Itu di bulan Desember ya Bu Yes, bulan November. Tahun kemarin ya. Kita mengadakan Kici Idol itu dengan lagu pop. Tetapi Bu Rati mengatakan bahwa lebih baik membudayakan itu budaya lokal itu lagu daerah yang bisa lebih diadakan lomba lagu daerah. Tapi saya pernah kami dari Kici Sulawesi Selatan dulu pernah mengadakan lomba lagu daerah Bugis dan Makassar itu yang pertama. Tapi karena arahan dari Bu Ketum Kici Idol kedua itu nanti lagu Bugis Makassar, makanya saya dengan teman-teman mengatakan bahwa kita harus mengadakan satu kali saja eventnya Kici Idol saja, tetapi fokus ke lagu daerah Bugis Makassar. Sip lah. Baiklah, karena ini sudah kita dibatasi oleh waktu, jadi sebagai closing statement-nya apa yang ingin kita sampaikan ini? Mulai dari Bu Aji, silakan Bu Aji izin. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah budaya Tabe yang merupakan tradisi tentang kesopanan dan juga merupakan kearifan lokal dari masyarakat Sulawesi Selatan yang berarti permisi atau mohon maaf sebagai wujud rasa hormat, rendah hati dan juga upaya menjaga harmoni sosial, dan kita tentu harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga kepada anak-anak kita yang bisa mempertahankan budaya Tabe ini dalam adat Bugis Makassar sebagai jati diri dan juga identitas dari budaya yang berada di Sulawesi Selatan. Baik Bu Yesi, closing statement-nya. Kalau Ibu Rita tentang konteks Tabe-nya, saya konteks parentingnya lagi. Bahwa maaf ibu-ibu, memang menyenangkan bersosial media, tapi ingat kiamat. Singkat tapi memang ini sangat betul. Yang saat ini kan. Karena banyak kejadian anak terlantar, anak begini. Iya kodong, kasihan tong. Sampai terjadi tinggi angka stunting kan termasuk seperti itu, bahwa mereka memilih hal yang lain dibanding memasakkan makanan bergizi buat anak-anaknya. Cari praktis, beli bubur ayam Tasik, masya Allah. Pusing. Iya. Baik, yang jelas yang terbaik lah untuk kebaikan buat anak-anak, buat adik-adik yang mungkin saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Baik, kalau begitu karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di program acara ITN. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat luar biasa kepada kita semuanya yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Oke Bu Haji, terima kasih, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitasnya bersama Ibu Yesi juga. Iya. Dan makin sukses Ki semuanya amin. Sukses bersama ya Pak ya. Iya, amin ya Allah. Oke Tabe, kalau begitu kita pamit sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balami ane galengku na tempa bombang galuru manakuku